kelompok 1, saya Aziza, Saya Eka. saya Wiwit, saya Eni, Saya Yunita. saya Laras, saya Zul. Video kali ini kami akan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi berikut ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang KB kondom. Berikut penjelasannya. Kondom adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Kondom biasanya dibuat dari bahan karet lateks dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita pada keadaan ereksi sebelum bersenggama. Cara kerja kondom yaitu menghalangi masuknya sperma ke dalam vagina sehingga pembuahan dapat dicegah, yaitu mencegah sperma masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Manfaat keterbatasan maupun efek samping yang ditimbulkan kondom wanita hampir sama dengan kondom lelaki. Tingkat efektivitas kondom wanita akan tinggi apabila cara menggunakannya benar. Angka kegagalan kontrasepsi kondom sangat sedikit, yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Keuntungan dari kondom yaitu murah, mudah didapat, tidak memerlukan pengawasan, mengurangi kemungkinan penularan penyakit kelamin. Efek samping pada sejumlah kecil kasus terdapat reaksi alergi terhadap kondom karet. Selanjutnya kita akan bahas tentang IUD atau intrauterine device. Pertama itu IUD atau intrauterine device atau biasa disebut spiral adalah salah satu alat kontrasepsi non-hormonal dengan cara kerjanya untuk menghambat bertemunya sel sperma dan sel telur di dalam rahim. Kelebihan IUD antara lain: 1. Lebih efektif mencegah kehamilan. 2. Jangka panjang dengan masa penggunaan 5 tahun. 3. Tidak mengganggu siklus menstruasi karena tidak mengandung hormon. 4. Tidak mengganggu kesuburan jika IUD dilepas. Sedangkan kekurangan IUD antara lain: 1. Menyebabkan flek-flek setelah IUD dipasang. 2. Menyebabkan banyaknya darah menstruasi yang keluar pada bulan pertama pemasangan. 3. Ketidaknyamanan dalam berhubungan seksual jika benang IUD dipotong terlalu panjang. Dan keempat, tidak boleh digunakan pada wanita dengan infeksi menular seksual, infeksi panggul, kelainan bentuk rahim, dan riwayat perdarahan yang lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pil KB. Nah, berikut penjelasannya. Pil KB merupakan metode kontrasepsi bentuk tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron atau hanya progesteron saja. Pil KB terdiri dari dua, yaitu 1. Pil KB yang mengandung satu hormon, yaitu progesteron sintetik atau yang disebut mini pil. Yang kedua, pil KB yang mengandung dua hormon, yaitu estrogen dan progesteron sintetik atau yang disebut pil kombinasi. Kerja utama dari mini pil yaitu mengentalkan lendir serviks sehingga mencegah perjalanan sperma menuju sel telur. Sedangkan kerja utama dari pil kombinasi yaitu mencegah terjadinya ovulasi. Pil kombinasi terdapat dalam kemasan 21 atau 22 pil, yang dimana seluruh pil mengandung hormon. Dan kemasan 28 pil, yang dimana terdapat 21 pil mengandung hormon sintetik dan 7 pil placebo. Untuk meminum pil KB, sebaiknya diminum pada waktu yang sama setiap harinya. Efek samping dari pil KB, yang pertama itu spotting atau perdarahan bercak, yang kedua rasa nyeri payudara, yang ketiga tekanan darah meningkat, dan yang keempat mual, pusing, dan kembung. selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang KB suntik. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi suntik KB. Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestogen atau progestin, yang serupa dengan hormon alami wanita yaitu progesteron. Hal ini dapat menghentikan Anda untuk berovulasi. Biasanya, suntik KB disuntikan pada bagian tertentu pada tubuh Anda seperti di paha, pundak, di bawah perut, atau lengan atas. Setelah disuntikan, kadar hormon akan meningkat dan kemudian menurun secara bertahap hingga suntikan selanjutnya. Kelebihan KB suntik yaitu yang pertama, dapat bertahan selama 4-12 minggu tergantung jenis KB suntiknya. Yang kedua, tidak perlu menghitung masa subur atau memasang alat kontrasepsi dulu sebelum berhubungan intim. Yang ketiga, bisa menjadi pilihan bagi wanita yang alergi terhadap bahan estrogen dalam alat kontrasepsi lain. Yang keempat, aman untuk ibu menyusui. Dan yang kelima, bisa mengurangi nyeri saat haid. Untuk kekurangan KB suntik, yang pertama, haid menjadi tidak teratur, bisa lebih banyak atau berhenti sama sekali. Kedua, kenaikan berat badan. Yang ketiga, mengalami sakit kepala, kembung, payudara sakit, dan perubahan suasana hati. Dan yang keempat, yaitu tidak melindungi Anda dari infeksi menular seksual.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang KB implan. Apa itu KB implan? Berikut penjelasannya. KB implan atau KB susuk adalah kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh bidan. Tabung kecil berisi hormon tersebut akan terlepas sedikit demi sedikit sehingga dapat mencegah kehamilan. Proses pemasangan KB implan ini cukup satu kali untuk masa pakai 2-5 tahun. Bagaimana mekanisme kerja KB implan? Yang pertama, mengentalkan lendir serviks. Yang kedua, menimbulkan perubahan-perubahan pada endometrium sehingga tidak cocok untuk implantasi zigot. Yang ketiga, pada bagian kasus dapat pula menghalangi terjadinya ovulasi. Yang keempat, mengurangi transportasi sperma. Adapun indikasi, yang pertama, pemakaian KB yang jangka waktu lama. Masih berkeinginan punya anak lagi, tapi jarak antara kelahirannya tidak terlalu dekat. Wanita usia subur, wanita yang ingin kontrasepsi jangka panjang, ibu yang menyusui, dan pasca keguguran. Efek samping penggunaan KB implan ini adalah: yang pertama, adanya perubahan pola haid. Yang kedua, bertambahnya hari-hari perdarahan dalam siklus haid. Yang ketiga, perdarahan bercak atau spotting. Yang keempat, berkurangnya panjang siklus haid. Dan yang selanjutnya adalah MOW atau yang sering kita kenal dengan tubektomi atau sterilisasi. Sterilisasi adalah MOW atau tubektomi adalah tindakan penutupan terhadap kedua saluran telur kanan dan kiri yang menyebabkan sel telur tidak dapat bertemu dengan sel sperma sehingga tidak terjadi kehamilan. Kelebihan dari MOW sendiri yaitu yang pertama sangat efektif, yang kedua tidak mengganggu produksi ASI, yang ketiga tidak mengganggu hubungan seksual, yang keempat baik bagi klien apabila kehamilan akan menjadi resiko kesehatan yang serius, yang kelima tidak ada efek samping dalam jangka panjang, yang keenam tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama harus dipertimbangkan dengan baik karena bersifat permanen. Yang kedua, rasa sakit atau rasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek setelah tindakan. Yang ketiga, harus dilakukan oleh dokter yang terlatih atau dokter spesialis. Dan yang terakhir yaitu biaya termasuk mahal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang MOP. MOP, metode operasi pria atau lebih dikenal dengan vasektomi, merupakan tindakan kontrasepsi pria yang berjenis sterilisasi dengan cara memotong saluran sperma yang menghubungkan buah zakar dan penis. Sehingga saat terjadi ejakulasi hanya ada cairan mani yang masuk ke vagina tanpa adanya sel sperma. Untuk efek samping, di sini tidak memiliki efek samping yang merugikan bagi pengguna. Bahkan, tidak menurunkan gairah saat melakukan hubungan seksual. Sperma yang diproduksi akan diserap kembali oleh tubuh. Untuk kerugian MOP di sini ada dua. Yang pertama yaitu terasa nyeri saat ejakulasi. Yang kedua, tidak mencegah penyakit menular seksual seperti HIV. Untuk keuntungan MOP di sini ada tiga. Yang pertama yaitu 99% mencegah kehamilan. Yang kedua, aman sederhana bagi pengguna. Yang ketiga, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.